Ya teman-teman ya, materi kita pada pertemuan kita hari ini, di mana hari ini kita akan membahas teori fenomena organ. Fenomena organ. Nah, dari sini kita akan mengetahui bahwa sebuah penyakit kadangkala penyakitnya sama tetapi penanganannya berbeda. Kayak tadi yang dikonsultasikan oleh Pak Dindin tadi, ada pasien hipertensi, udah dilakukan terapi 1, 2, 3 juga nggak sembuh-sembuh. Saat diterapi enak tapi besok kambuh lagi. Nah gitu kan. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang ditangani adalah keluhannya, bukan pada sumber penyakitnya. Jadi kita sebagai seorang terapis TCM, kita tidak mengenal nama penyakit, Pak. Nggak ada nama penyakit hipertensi, diabetes, kita tidak mengenal itu. Yang kita kenal adalah sindrom. Sindrom adalah kumpulan gejala. Jadi kumpulan gejala yang ada itu nanti akan menjadi sebuah kesimpulan yang disebut dengan sindrom tadi. Nah, untuk mengenal sindrom, kita harus mengetahui fenomena organnya. Fenomena organ adalah ilmu yang mempelajari tentang apa? Tentang ciri khas organ dalam. Organ dalam ya. Organ dalam kita itu memiliki ciri khas tertentu yang disebut dengan organ Chang-Fu. Nanti disebut dengan organ Chang-Fu. Nah, ini ya. Di dalam teori TCM kita meyakini bahwa di dalam tubuh itu ada 6 organ penting, gitu ya. Organnya apa saja? Ada 6 organ penting. Yang pertama adalah organ hati. Ini. Yang kedua adalah jantung. Yang ketiga adalah kayu, api, tanah ya, limpa. Kemudian paru-paru, lalu ada lagi ginjal dan perikardium. Perikardium itu selaput jantung. Nah, jadi ada 6 organ penting di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah hati, yang kedua adalah jantung, yang ketiga adalah limpa, yang keempat paru-paru, yang kelima adalah ginjal, yang keenam adalah perikardium. Organ hati, nama lainnya adalah liver. Liver, disingkat LR. Jantung, nama lainnya adalah heart, disingkat HT. Limpa, nama lainnya adalah spleen, disingkat SP. Paru-paru, nama lainnya adalah lung, disingkat LU. Ginjal adalah kidney, disingkat KI. Perikardium itu adalah selaput jantung ya. Selaput jantung disingkat dengan PC. Nah, teman-teman harus memahami ini, harus hafal ini. Karena nanti kita di dalam melakukan terapi, kita tidak menggunakan bahasa Indonesianya, tetapi yang kita gunakan adalah bahasa Inggrisnya. Ini. Nah, organ ini, keenam organ ini disebut sebagai organ Chang. Disebut sebagai organ Chang atau organ padat. Ya. Disebut sebagai organ padat. Organ apa, Ibu-ibu? Organ Chang atau organ padat. Organ padat ini memiliki pasangan. Pasangannya disebut dengan organ Fu. Ini ya. Dia punya pasangan. Nah,
pasangannya itu disebut dengan organ Fu. Hati pasangannya adalah kantung empedu. Jantung pasangannya adalah usus kecil. Limpa pasangannya adalah lambung. Paru-paru pasangannya adalah usus besar. Ginjal pasangannya adalah usus kecil. Perikardium pasangannya adalah tri pemanas. Nah. Udah kantung kemih ginjal. Maaf ya, terima kasih. Kantung kemih, ginjal, kantung kemih. Kalau saya khusus kecil sih. Kantung kemih, salah lagi. Kantung kemih. Makasih Mbak Fatoni ya. Kantung kemih. Ginjal dengan kantung kemih, perikardium dengan tri pemanas. Nah, kantung empedu itu disebut dengan gallbladder atau GB. Usus kecil disebut dengan small intestine atau SI. Lambung disebut dengan stomach atau ST. Usus besar disebut dengan large intestine atau LI. Kantung kemih itu disebut dengan bladder atau BL. Lalu tri pemanas itu disebut dengan triple ya, energizer atau TE. Disebut juga dengan Sanqiao atau SJ. Nah, apa keterkaitannya antara kedua organ ini? Antara organ Chang dengan Fu itu keterkaitannya apa? Keterkaitannya adalah ketika organ Chang ini bermasalah, maka organ Fu juga bermasalah. Dan ini pasangan ini nggak boleh dibolak-balik, ya. Pasangannya tidak boleh dibolak-balik. Hati mau dipasangkan dengan usus kecil nggak boleh, ya kan? Selalu dari zamannya Kaisar Kuning sampai hari ini, hati selalu berpasangan dengan kantung empedu. Ya, hati selalu berpasangan dengan kantung empedu. Jantung selalu berpasangan dengan usus kecil. Limpa selalu berpasangan dengan lambung. Paru-paru selalu berpasangan dengan usus besar. Ginjal selalu berpasangan dengan kantung kemih. Perikardium selalu berpasangan dengan tri pemanas. Nah, disebut dengan apa? Disebut dengan organ Chang Fu, suami dan istri, ya. Berpasangan, ibarat suami dan istri. Teman-teman harus paham ini, harus hafal. Di luar kepala organ Chang Fu. Jadi di jalan nanti Chang Fu gitu ya. Chang itu adalah organ padat, Fu adalah organ berongga. Dari mana kita tahu ini padat? Ya bentuknya padat. Hati padat apa berongga hati itu? Padat. Kantung empedu padat atau berongga? Namanya aja kantung, ya kan? Namanya saja kantung. Kalau kantung itu ya pasti dia ada rongganya. Jantung itu padat, pasangannya usus kecil. Kita tahu usus kecil itu berupa apa? Berupa rongga. Nah, limpa itu padat, pasangannya adalah lambung. Paru-paru padat, pasangannya adalah usus besar. Ginjal padat, pasangannya adalah kantung
kemih, perikardium padat, pasangannya adalah tri pemanas. Ketika ada permasalahan pada hati, maka kantung empedu juga akan terimbas. Artinya apa? Kalau salah satu ini bermasalah, maka dua-duanya sebaiknya diperhatikan. Dua-duanya diperhatikan. Maka tadi kasus hipertensi. Hipertensi itu adalah darah yang bergejolak. Kalau di dalam kita, hipertensi itu sindromnya adalah sindrom liver atau jantung, kan gitu kan. Nah, hati atau jantung yang bergejolak itu bisa mengakibatkan, aduh, Mbah tolong Mbah, kasur Mbah. Oh iya. Organ Changfu. Jadi organ Changfu itu adalah organ berpasangan antara organ padat dan organ berongga. Ketika organ padat bermasalah, maka organ berongga juga akan bermasalah. Begitu juga sebaliknya, ketika organ berongganya bermasalah, maka organ padatnya juga akan bermasalah. Maka dari itu, kenapa kita melakukan tindakan terapi kepada seseorang tetapi sembuhnya tidak maksimal, karena kita tidak memperhatikan keduanya. Gitu kan? Jadi misalnya kayak tadi hipertensi, kita lihat hipertensinya itu disebabkan oleh apa? Apakah karena pola makan, karena pikiran, ataukah karena faktor keturunan, atau karena faktor yang lain, misalnya karena faktor stres yang berlebih, atau faktor pola makannya dia yang kurang sehat. Misalnya begini, sama-sama hipertensi, yang satu hipertensinya disebabkan karena stres, yang satu disebabkan karena banyak makan garam. Sama nggak? Beda. Kalau yang satu stresnya dia harus diturunkan, yang satu garamnya harus dikurangi. Dua-duanya akan ketemu sembuh, tetapi caranya berbeda. Nah, makanya kita akan harus mengetahui dari sini. Nah, hipertensi yang terjadi karena banyak konsumsi garam, berarti permasalahannya terjadinya bukan cuma di jantung, tapi juga di ginjal. Ya kan? Ginjal tidak mampu mengolah garam dengan baik sehingga mengakibatkan darah menjadi kental. Darahnya jadi kental sehingga jantung bekerja lebih keras. Karena jantung bekerja lebih keras, akhirnya terjadilah hipertensi. Maka perbaiki ginjalnya, perbaiki jantungnya. Orang yang hipertensi karena stres, berarti yang harus diperhatikan adalah livernya. Karena dia mungkin terlalu marah, atau juga mungkin karena permasalahan pada limpa. Stres mengakibatkan limpa terluka sehingga terjadilah hipertensi. Nah, itu. Jadi sama-sama tensi, bisa jadi penyebabnya berbeda. Ini adalah organ Changfu. Organ Chang berpasangan dengan organ Fu. Dia berpasangan. Kalau terjadi pada permasalahan pada satu organ, maka organ lain juga akan bertanggung jawab. Ini ya, ini yang pertama, yaitu fenomena pasangannya. Teman-teman harus hafal, harus pahami itu. Yang kedua, fenomenanya adalah organ Chang. Ini ya. Warna. Hati menyukai warna hijau. Jantung menyukai warna merah. Limpa menyukai warna kuning. Paru-paru menyukai warna putih. Ginjal menyukai warna hitam. Nah, perikardium dengan jantung itu sama, ya. Perikardium dengan jantung itu sama. Rasa. Hati menyukai rasa asam. Jantung menyukai warna hijau. Merah. Rasa. Jantung itu menyukai rasa pahit.
Limpa menyukai rasa manis. Paru-paru menyukai rasa pedas. Ginjal menyukai rasa asin. Perikardium sama, dia juga rasa pahit. Emosi. Hati emosinya adalah marah. Jantung emosinya adalah gembira. Nah, lalu limpa emosinya adalah stres. Paru-paru emosinya adalah sedih. Ginjal emosinya adalah takut, minder. Nah, ini ya. Saya akan jelaskan satu persatu. Warna. Organ hati menyukai warna hijau. Ada di antara kita yang menyukai warna tertentu. Bu Aan hari ini pakai baju merah. Sengaja Bu pakai baju merah. Kenapa pakai baju merah? Suka aja ya. Nah, merah itu warnanya siapa? Jantung. Merah itu warnanya jantung. Ketika kita menyukai warna tertentu, sesungguhnya jantung kita menginginkan warna itu. Gitu. Jadi kalau pagi hari kita pengen banget warna hijau gitu kan, berarti itu livernya lagi lemah. Gitu ya. Atau kita tuh seneng banget melihat warna-warna tertentu. Misalnya gini, bangun pagi, ya Allah pengen banget nih ke puncak nih, lihat hijau-hijau kayaknya enak gitu kan. Pengen banget pulang ke kampung, ke Solo, ngelihat sawah itu seneng banget, lihat gunung hijau tuh enak gitu kayaknya. Nah, itu menandakan bahwa liver kita itu membutuhkan warna itu. Paham nggak teman-teman? Paham ya? Liver kita membutuhkan warna tersebut. Liver kita butuh warna itu. Artinya liver kita sedang lemah. Seseorang yang dominan menyukai warna merah menandakan kondisi jantungnya yang kurang sehat. Gitu. Orang yang menyukai warna kuning menandakan limpanya yang lemah. Maka seseorang itu kadang gini, pengen banget nih pakai baju warna kuning gitu kan. Karena limpanya lemah. Limpanya lemah memerintahkan kepada otak pengen sesuatu yang warnanya kuning. Pakai baju yang warnanya kuning, pakai jilbab warnanya kuning, pakai sepatu, beli sepatu yang warnanya kuning gitu kan. Sering terjadi pada kita, dimana kita itu kalau membeli sesuatu pengen banget dengan dominan warna tertentu. Beli perabot rumah tangga gitu pengennya yang warnanya hitam-hitam misalnya, ya kan? Tumben kamu suka warna hitam, iya nggak tahu ini pengen banget hitam gitu kan. Minggu depan datang lagi ke Informa misalnya, pengen warna putih misalnya kan. Berubah. Kenapa? Karena sindrom di tubuh itu berubah. Ada kalanya organ-organ kita itu lemah dan membutuhkan warna-warna tertentu. Paham ya sampai sini ya? Nah, bagaimana dengan warna yang lain? Warna abu-abu, warna coklat, warna oranye, warna biru gitu ya. Nah, itu kita akan melihat kepada dominan warnanya. Kalau coklat dominan kepada gelap. Oranye dominan kepada merah atau dominan kepada kuning. Kan seperti itu ya. Nah, ini biru. Nah, saya pakai warna biru karena biru netral gitu kan. Nah, rasa asam akan mempengaruhi liver secara langsung. Kalau kita nih pengen makan asam-asam, pengen rujakan, tiba-tiba pengen makan sesuatu yang rasanya asam, pengen makan buah yang rasanya asam, menunjukkan bahwa liver kita sedang lemah. Liver kita sedang lemah. Lalu suatu hari pengen banget makan yang pahit-pahit. Ibu ke pasar, ke warung, ngelihat begitu banyak sayuran, tapi yang dibeli cuma satu, pare atau daun pepaya gitu kan. Nggak tahu nih hari ini pengen banget makan pare gitu kan. Padahal suaminya nggak suka, tapi istrinya nekat makan pare. Suaminya harus memahami, oh ternyata istriku jantungnya sedang lemah, mungkin dia sedang capek. Kenapa? Karena jantungnya membutuhkan rasa pahit.
Ada madu, pergi ke toko herbal, ada madu manis, ada madu pahit. Pak Fatoni pengen banget nih madu pahit. Nah gitu kan, pahit mempengaruhi siapa? Jantung. Berarti jantungnya sedang lemah, sehingga dia menginginkan rasa itu. Pergi ke warteg, pengennya makannya yang pedes-pedes gitu kan. Yang paling pedes apa ini? Berarti siapa yang bermasalah, Pak? Paru-paru, karena menginginkan rasa pedas. Pengen yang manis-manis gitu kan. Beli kurma lah, beli semangka, beli ini segala macam buah-buah yang rasanya manis. Di rumah semuanya manis. Berarti limpanya sedang lemah. Limpa sama lambung sedang lemah. Nah, rasa asin mempengaruhi ginjal. Tetapi yang harus diperhatikan bahwa rasa ini akan mempengaruhi organ secara langsung. Sehingga kalau diberikan secara terus-menerus justru akan melemahkan. Contoh, orang yang sering mengkonsumsi manis lama-lama limpanya akan melemah. Terjadi penyakit yang namanya diabetes. Kenapa? Karena rasa manis diberikan terus-menerus. Mbah-mbah orang yang udah tua biasanya tiap pagi apa Bu? Bikin teh, ya kan? Kalau di Jawa itu teh ginastel, legi, panas, kental gitu kan. Tehnya itu harus manis, harus panas dan kental. Itu dilakukan terus-menerus seumur hidup, sehingga lama-kelamaan limpanya melemah. Kita sudah belajar cing. Cing itu adalah saripati yang diturunkan kepada siapa? Kepada keturunan, kepada anak. Orang tua sering mengkonsumsi manis, jadilah cingnya manis. Yang nanti akan terimbas belum tentu dia, tetapi justru anaknya. Nanti anaknya kena diabetes, padahal dia enggak loh. Keturunan kita enggak ada yang kena diabetes loh. Padahal bapak suka manis, tapi kok kamu kena diabetes? Ya kan bapak makan manis, ya kan? Sperma dan sel telur bapak itu mengandung manis yang mengakibatkan anaknya terserang diabetes. Nah ini ya, rasa pahit juga mempengaruhi perikardium. Dan rasa ini juga diberikan untuk kita meresepkan apa Bu? Herbal. Herbal ya, untuk kita meresepkan herbal. Jadi herbal dengan rasa asam bagus untuk liver. Herbal dengan rasa pahit bagus untuk jantung. Herbal dengan rasa manis bagus untuk limpa. Herbal dengan rasa pedas bagus untuk paru. Herbal dengan rasa asin bagus untuk ginjal. Akan tetapi penyakitnya itu seperti apa? Gitu kan? Apakah semua penyakit yang berpengaruh dengan jantung itu diberi herbal rasa pahit? Belum tentu. Jantung seperti apa yang diberi rasa pahit? Yaitu jantung yang sifatnya itu adalah lemah. Ya, lemah. Jantung yang lemah dikasih herbal dengan rasa pahit supaya dia kuat. Kemudian asam diberikan pada orang dengan kondisi liver yang lemah. Manis diberikan herbal untuk limpa yang lemah. Pedas diberikan kepada paru-paru yang lemah. Asin diberikan kepada ginjal yang lemah. Kenapa seperti itu? Logikanya begini teman-teman, perhatikan. Limpa ekses, gitu ya. Limpanya ekses. Ekses itu berarti apa? Ekses itu apa? Berlebih. Fungsi kerja limpa itu berlebih. Berarti dia harus diberi apa? Diberi herbal yang sifatnya mengurangi, ya kan? Mengurangi kelebihannya itu. Nah, dikasihlah herbal, jangan dikasih manis. Karena kalau dikasih manis dia akan semakin ekses. Ya, sifat rasa ini perhatikan ya. Sifat rasa ini adalah tonik. Tonik itu artinya apa? Menambah. Ya, tonik artinya menambah. Asam adalah tonik liver.
Herbal yang rasanya asam apa, Pak? Contohnya apa? Rosella. Nah, rosella asam ya. Jeruk. Ada terapi pakai lemon. Jeruk lemon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kehujanan. Sama sih merah-merah. Tuh, merah-merah tuh. Jantungnya lagi bermasalah nih. Sama sih merah-merah. Samaan nih. Assalamualaikum, Abah. Minggu lalu hitam-hitam. Iya kan, minggu lalu hitam-hitam ya? Oh, biru ya? Nah. Hujanan, Mbah? Ada itu juga, ada flu dulu. Oh, iya. Hujan juga nggak terus. Oh, di kota Bumi terus. Nah, kita lanjutkan ya. Selamat datang, Abah. Kita lagi berbicara organ Changfu. Organ Changfu itu adalah organ berpasangan antara organ padat dan organ berongga. Kita ulangi sedikit ya. Organ padat itu tadi ada apa saja, teman-teman? Hati, jantung, limpa, paru-paru, ginjal, dan perikardium. Itu adalah organ padat, ya, organ padat. Dan ada organ yang berongga. Organ berongga itu ada apa saja tadi? Kantung empedu, usus kecil, lalu lambung, usus besar, kantung kemih, dan tripemanas. Itu adalah organ berongga. Nah, dari sini fenomena organ Changfu itu yang pertama, bahwa hati menyukai warna hijau, jantung menyukai warna merah, limpa menyukai warna kuning, paru-paru menyukai warna putih, ginjal menyukai warna hitam, perikardium menyukai warna merah. Jadi teman-teman yang hari ini pakai bajunya merah-merah itu, nah, tadi saya tanya ke Bu Aan, kenapa hari ini pakai baju merah? Nggak tahu, pengen aja. Nah, gitu ya. Kalau pengen pakai baju warna merah, berarti saat itu jantung kita sedang lemah. Sedang lemah. Kenapa? Karena jantung menyukai warna merah. Jantung ingin memperkuat dirinya dengan apa? Dengan pakai pakaian warna merah. Gitu kan? Kalau tadi pagi lagi buka-buka baju lemari gitu kan, biasanya ibu-ibu nih bajunya udah selemari, kalau diajak kondangan bilangnya apa, Pak? Udah nggak ada baju gitu ya. Padahal bajunya udah 2 lemari. Aku kondangan pakai baju apa? Udah nggak ada baju lagi. Gitu ya. Padahal bajunya udah 2 lemari itu, Pak. Nah, warna hijau mempengaruhi hati. Jadi kalau kita pagi ini pengen lihat yang hijau-hijau, pengen pakai baju warna hijau, maka saat itu apa, Pak? Hati kita sedang melemah. Begitu juga dengan organ-organ yang lain. Nah, sekarang kita berbicara tentang rasa. Asam itu disukai oleh liver. Pahit disukai oleh jantung. Manis disukai oleh paru-paru. Asin disukai oleh ginjal. Pahit disukai oleh perikardium. Jadi herbal dengan rasa asam, pahit, manis, pedas, asin ini tonik, ya. Tonik itu artinya apa? Menambah tenaga. Buat siapa? Buat hati, buat jantung, buat limpa, buat paru-paru, buat ginjal, buat perikardium. Herbal rasa asam sebagai tonik hati. Orang yang hatinya lemah dikasih herbal dengan rasa asam. Karena dia mentonik, menambah energi. Gitu kan? Rasa pahit mentonik jantung. Herbal yang rasanya pahit itu bagus untuk jantung.
tapi bagi orang yang jantungnya kondisinya lemah. Manis sebagai tonik limpa. Manis memberi energi pada limpa. Tetapi limpa yang bagaimana? Limpa yang kondisinya lemah. Pedas sebagai tonik paru-paru. Ada orang batuk, batuknya baru aja. Nah, kasih herbal yang rasanya pedas. Jahe, kapulaga, adas, itu bagus untuk paru-paru. Ini bakso pedas mah enggak ya? Lah, bakso pedas beda ya, beda. Asin, kalau bakso pedas mah buat perut itu, Bah. Ya. Asin sebagai tonik ginjal, tetapi ginjal yang lemah, ginjal yang kondisinya defisien, gitu ya. Menambah atau tonik pada organ yang defisien. Nah, dari mana kita tahu orang itu ekses? Dari mana kita tahu orang itu defisien? Dari mana, Pak? Diraba nadinya. Nah, kan diraba nadinya kemarin. Oh, ini nadinya kencang, ini nadinya pelan, gitu kan. Yang nadinya pelan itu berarti defisien, yang nadinya kencang berarti ekses. Paham nggak? Paham ya? Nah, nanti kapan-kapan kita akan bahas khusus tentang herbal. Ini hanya sebagai ini aja ya, pengetahuan umum ya, pengetahuan umum. Emosi, marah melukai hati. Ya, marah secara langsung melukai hati. Gembira, tertawa yang berlebih akan melukai jantung. Ini ya. Gembira dan tertawa yang berlebihan akan melukai jantung. Stres akan melukai limpa. Sedih akan melukai paru-paru. Takut atau minder akan melukai ginjal. Jadi teman-teman tahu nih, ada orang kena gangguan liver. Kenapa? Karena marah. Baik marah yang diluapkan atau marah yang dipendam. Gitu ya. Marah yang diungkapkan akan melukai liver, marah yang dipendam juga akan melukai liver. Terus gimana, Bah? Kata Rasulullah, jangan marah bagimu surga. Itu ya. La tadgob walakal jannah. Makanya marahlah tetapi pada tempatnya. Ya, marahlah pada tempatnya. Gembira dan tertawa berlebih akan melukai jantung. Kita kalau terlalu banyak tertawa, maka yang akan terluka adalah jantung. Banyak pelawak matinya mendadak. Karena kenapa? Memaksakan diri untuk tertawa. Pekerjaannya bikin orang ketawa aja gitu kan. Ketawa-ketawa gak karuan, akhirnya kena gangguan jantung. Stres akan melukai limpa. Orang kalau banyak stres, maka limpanya dia akan terganggu. Makanya orang yang punya limpa tadi pasangannya sama siapa? Limpa sama lambung. Semua permasalahan yang terjadi pada limpa dan lambung gak boleh stres. Asam lambung tinggi, boleh stres gak? Gak boleh. Pantangannya orang kena mah apa, Bu? Stres, ya kan? Begitu dia stres, asam lambungnya dia naik. Orang diabetes pantangannya apa? Stres, ya kan? Begitu dia stres, gula darahnya dia akan naik. Makanya tidak boleh stres, karena stres akan melukai limpa dan lambung. Nanti di penampang lidah akan kelihatan itu. Ini lidah, maka nanti di tengahnya dia akan sobek. Ada sobekan di tengah lidah, menunjukkan stres mendalam yang mengakibatkan terlukanya limpa dan lambung ya. Sedih berkepanjangan akan merusak paru-paru. Ketika kita menahan sedih berkepanjangan, maka paru-paru akan terluka. Nah, lalu takut, maka akan bermasalah pada ginjal. Waktu kita SD disuruh maju matematika sama gurunya, belum maju atau hafalan Pancasila gitu kan, belum maju tapi udah kebelet pipis. Nah, ginjal
rasa takut itu akan mengakibatkan ginjal terluka. Nah, makanya nih teman-teman diperhatikan. Kalau ada pasien kena batu ginjal, nah ditanyakan apakah dia sering merasa takut, sering merasa minder, dan lain sebagainya. Berpengaruh, itu sangat berpengaruh. Gitu ya. Ini adalah fenomenanya seperti itu. Udah dicatat belum? Udah dicatat? Bu, kalau kita kan ini katanya kan perikardium itu selaput jantung ya. Iya. Kita masih bisa tahu lah gitu ya. Ini yang saya nggak paham sama sekali tri pemanas itu fungsinya. Tri pemanas, nih. Tri pemanas itu adalah organ yang bertanggung jawab terhadap suhu tubuh, ya. Kalau di ruangan kita ada AC, AC kita itu ada yang namanya termostat, ya enggak? Termostat itu pengatur suhu. Kita bisa naik turunin suhu AC itu karena ada termostatnya. Ada pengatur suhunya di situ. Tubuh kita juga punya termostat, pengatur suhu. Namanya apa, Pak? Namanya tri pemanas. Ya, disebut dengan san ciao. San itu 3, ciao itu adalah pemanas. Nah, fungsinya san ciao adalah untuk menghangatkan tubuh. Ya, nanti organnya ada di sini, nanti kita akan cari meridiannya ya, meridiannya. Nah, organ san ciao itu tidak terlihat, nggak terlihat. Beda dengan perikardium. Kalau dari perikardium itu dia berupa selaput yang menutupi jantung, tetapi san ciao itu dia tidak terlihat. Dia berupa rongga di atas, tengah, dan bawah. Disebut dengan san ciao itu karena dia ada 3, Bah. Ada di atas, di tengah, dan di bawah. San ciao 1, 2, 3. San kan, ciao itu penghangat. Jadi dia bertanggung jawab menghangatkan tubuh bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Nah itu ya. Itu adalah organ san ciao, fungsinya untuk menghangatkan tubuh. Nah kalau sudah, kita lanjutkan lagi fenomena yang lainnya. Ini adalah warna, rasa, dan emosi. Yang berikutnya sekarang adalah penampang luar. Penampang luar ya. Nah, hati penampang luarnya adalah mata, jantung pada lidah, limpa pada mulut, kemudian paru-paru penampang luarnya adalah kulit, hidung ya. Nah, ginjal, telinga. Kemudian di sini adalah unsur lain ya, unsurnya. Di sini unsurnya adalah kayu, jantung itu unsurnya adalah api, limpa adalah tanah, paru-paru unsurnya adalah logam, lalu ginjal unsurnya adalah air. Ini juga api. Jaringan ya, jaringan. Sekarang jaringannya. Hati jaringannya adalah tendon.
Jantung, jaringannya adalah pembuluh darah. Limpa pada otot. Paru-paru pada kulit. Kemudian ginjal pada rambut. Nah, ini ya. Penampang luar. Segala permasalahan pada mata yang bertanggung jawab adalah liver. Semua permasalahan pada mata yang bertanggung jawab adalah siapa, Bu? Liver. Jadi kalau kita nih para laki-laki ganteng yang berkacamata, nah, kita ini berkacamata karena liver kita lemah. Ibu-ibu juga gitu. Ibu-ibu berkacamata karena livernya lemah. Semua permasalahan yang terjadi pada mata yang bertanggung jawab adalah liver. Ada istilah dari mata turun ke hati, ya enggak? Karena mata berhubungan dengan hati. Nah, jadi segala permasalahan yang terjadi pada mata, maka nanti yang bertanggung jawab di situ siapa, Bu? Adalah hati. Mata minus, mata merah, mata rabun, mata keranjang. Mata keranjang itu juga hatinya yang bermasalah itu ya. Mata itu, Bu. Glaukoma, rabun ayam. Tahu rabun ayam nggak? Rabun ayam itu rabun yang terjadi cuman sore doang, cuma sore hari. Jadi kalau mulai sore hari itu matanya mulai rabun. Saya pernah ngalamin. Tahun lalu tuh saya ngalamin rabun ayam itu sekitar 2 bulan. Jadi kalau sore itu mata saya tuh rabun gitu. Artinya apa? Nutrisi di liver kurang. Ya kan? Liver kekurangan nutrisi, liver kekurangan darah. Kelihatan nanti kalau kukunya dipegang, dia akan apa, Bu? Kukunya ini kalau dipegang tuh dipencet, kembalinya lama, kembalinya warnanya tuh loh. Kan kuku kita merah nih. Nah, dipencet, kemudian diangkat itu kembalinya dia lama. Nah, ini terlihat pada mata dan kuku. Berarti toniknya asam ya? Ya, kasih herbal yang rasanya asam karena dia kekurangan nutrisi. Minum Rosella itu bagus. Itu jeruk asam. Itu. Tadi ada yang asam, ada yang manis ya, Bu? Ya, jeruk cari yang asam. Jeruk nipis kan asam tuh. Jangan jeruk yang itu, Pak, apa? Sunkist itu kan manis ya. Nah, lidah menunjukkan kondisi jantung. Orang yang lidahnya panjang, terjulur. Panjang itu berarti jantungnya panas. Kalau lidahnya pendek, berarti jantungnya kondisinya dingin. Otomatis apa gimana? Otomatis. Mengetahuinya panjang dan pendek. Melet. Gitu. Enggak, Bu, ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang pendek. Ada yang lidahnya itu pendek, ada yang lidahnya tertarik ke dalam. Orang stroke itu ada yang lidahnya tertarik ke dalam, kan? Kan ada yang lidahnya tertarik ke dalam. Nah, itu berarti jantungnya udah berat kondisinya. Tarik jadi. Enggak bisa ditarik. Perbaiki jantungnya. Iya. Semua permasalahan pada mulut menunjukkan kondisi limpa. Misalnya apa, Bu? Penyakit yang terjadi pada mulut tuh? Sariawan. Ya enggak? Stres, muncullah sariawan. Benar enggak?
Orang kalau stres dia muncul sariawan. Kenapa? Karena stres tadi adalah emosinya siapa? Limpa. Stres mengakibatkan limpa terluka. Limpa terluka mengakibatkan munculnya sariawan. Tapi beda kalau sariawannya itu karena kegigit, ya kan? Kalau karena kegigit ya berarti beda kasus. Beda kasus. Makan daging. Nah, makan daging. Daging lidah. Permasalahan perut seperti kayak misalnya gusi bengkak dan Iya, gusi bengkak, gusi berdarah biasanya terjadi karena permasalahan pada limpa. Nah, itu ya. Jadi teman-teman kalau ada pasien mulutnya itu sariawan terus. Nah, itu biasanya limpanya sudah terganggu. Penderita HIV, penderita AIDS, dia memiliki permasalahan mulut yang kompleks. Bener nggak, Mbak? Ya kan? Sariawan terus, atau bibirnya kering terus, itu kan? Atau gusinya tiba-tiba dia berdarah. Nggak diapa-apain, tiba-tiba berdarah. Kenapa? Karena HIV AIDS menyerang limpa pertama kali. Ya, limpanya udah lemah. Limpa itu adalah pertahanan tubuh. Pertama kita itu adalah apa? Di dalam ya, pertahanan organ kita itu yang pertama kali adalah limpa. Jadi orang kalau limpanya udah terserang, maka udah berat. Tapi limpa itu sebenarnya mudah disembuhkan, gitu ya. Hidung, semua permasalahan yang terjadi pada hidung akan tercermin pada semua permasalahan yang terjadi pada paru-paru akan terlihat pada hidung. Orang pilek yang keluar ingusnya dari mana? Dari hidung. Jerawat hidung tadi kok. Ya, jerawat di hidung bisa. Telinga, semua permasalahan yang terjadi pada ginjal akan terpengaruh di telinga. Orang makin tua makin berkurang pendengaran, ya enggak? Semakin tua seseorang, pendengarannya semakin berkurang. Kenapa? Karena fungsi ginjalnya semakin menurun. Mbak Fatoni udah berkurang belum, Bu? Belum ya? Oh, masih bagus ginjalnya, Mbak. Masih bagus ginjalnya berarti. positif, amin. Nah, jadi kalau nanti suami atau istrinya makin tua, makin dipanggil nggak denger, nah berarti telinganya terganggu, berarti ginjalnya semakin melemah. Ada pasien datang masih muda, ganteng, masih gagah perkasa, tapi telinganya terganggu, bunying terus gitu ya. Pak, ini telinga saya kok bunying terus, kenapa ya? Nah, berarti ada masalah di mana? Di ginjal. Perbaiki aja ginjalnya. Mau diakupuntur, mau dikop gitu kan, dibekam, keluarkan angin. Bunying itu biasanya karena ada angin di ginjal. Nah, itu teman-teman, itu adalah penampang luarnya. Ya, ini ya. Menarik ya belajar TCM. Kelihatan. Ya, walaupun nyamar-nyamar. Nah, Lambat. tapi ada gambaran ya. Salah. Insya Allah ada gambaran ya. Bagaimana semua permasalahan pada organ dalam kita itu tercermin di luar tubuh. Tercermin di luar tubuh. Lalu sekarang jaringan. Ini ya, jaringan. Hati, tendon. Tendon bermasalah. Ini ya, jaringan nih. Permasalahan pada tendon selalu curiga kepada hati. Tendon sama otot itu beda apa sama, Pak? Sama. Beda. Tendon itu adalah pembungkus otot. Itu tendon, ya. Orang kram, orang kesemutan itu yang bermasalah adalah tendonnya. Jadi kalau punya pasien sering kram, sering kesemutan, livernya dia terganggu. Livernya lah yang bermasalah. Nah, Oh, tendon di kaki kayak daging kayak gini apa yang gimana sih? ya tendon itu yang gerak-gerak itu tuh tendon nih, Bang, yang kayak gini nih. Nah, nih. Kalau kita gini-gini nih tendon nih. Engsel, sedia engsel. Bukan ini loh. Oh, itunya. Pembungkus ini lah. Ototnya bukan itu ya? Bukan. Bukan otot. Tendon. Ini ada pembagian lagi berarti istilahnya. Iya. Itu ya, ada tendon, ada otot.
Kalau otot itu beda lagi gitu ya. Yang bedanya ini ya. Ya, keseleo itu karena otot. Gitu kan? Orang keseleo ototnya yang bermasalah. Ada pembuluh darah. Semua masalah pada pembuluh darah yang bertanggung jawab adalah jantung. Makanya ada orang stroke yang diperbaiki jantungnya. Kenapa? Stroke itu kan pembuluh darah, penyempitan atau matinya pembuluh darah di otak kan gitu kan, stroke. Stroke terjadi karena pembuluh darah di otak itu dia menyempit atau pembuluh darah di otak itu dia terputus, mati gitu kan, sehingga terjadi stroke. Yang diperbaiki adalah jantung. Kenapa yang diperbaiki jantung? Karena jantung bertanggung jawab terhadap pembuluh darah. Dikasih herbal, herbalnya tonik jantung. Dikasih pegagan, dikasih daun dewa, itu kan tonik jantung semua. Kenapa? Karena jantung bertanggung jawab terhadap pembuluh darah. Kalau jantungnya ditonik, jantungnya dikasih energi, maka jantung akan memperbaiki pembuluh darah. Cara kerjanya begitu. Jadi kalau orang stroke dibekam, ya kan, stroke dibekam, dikeluarin darah, bagus. Kenapa? Karena diperbaiki pembuluh darahnya. Jadi kotoran-kotoran di pembuluh darah itu dibuang, sehingga nanti mengalirlah darah yang bersih. Nah, otot bertanggung jawab terhadap limpa, bertanggung jawab terhadap otot. Lalu paru-paru bertanggung jawab terhadap semua permasalahan yang terjadi pada kulit. Panu, kadas, kurap, ya termasuk jerawat. Semua permasalahan pada kulit yang bertanggung jawab adalah paru-paru. Ada orang kulitnya banyak panu gitu ya Bu. Kenapa banyak panu? Karena paru-parunya lembab. Kalau yang bersisik sih Bu? Ya sama. Kulit bersisik karena paru-parunya kering. Ya, karena paru-parunya kering. Jadi kalau ada pasien punya masalah kulit, kulitnya bersisik, kulitnya lembab, ada panu, ada kadas, atau permasalahan kulit yang lainnya, ya kan, ada eksim yang nggak sembuh-sembuh. Nah itu yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab adalah paru-paru. Permasalahan pada rambut yang bertanggung jawab adalah ginjal. Rambut rontok karena ginjalnya panas. Rambut pecah-pecah karena ginjalnya panas. Rambut lepek karena ginjalnya dingin, ginjalnya lembab. Kalau Ya. yang masih muda tapi udah botak, Sama ginjal, gitu. Lemah berarti ginjalnya. ginjalnya lemah. Ya, Kalau lepek tapi beda lagi. lepek itu kan dia basah ya. Ya itu karena ginjal juga, tapi ginjalnya lembab. Karena ginjalnya lembab. Saya berintan kepala. Lepek. Nah ibu-ibu tuh yang biasanya tuh rambut gua lepek banget sih gitu ya. Nah ubanan juga begitu. Masih muda ubanan, berarti ginjalnya harus dicek kondisi ginjalnya bagaimana. Nah itu fenomena organnya seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah fenomena yang terjadi pada organ Chang dan organ Fu. Semua pada permasalahan pada organ Chang akan berakibat pada organ Fu. Organ Fu itu organ berongga atau pasangannya tadi. Berarti yang ginjal itu kalau dikasih kayak gamat gitu itu bagus ya? Bagus, bagus. Masif ya? Ya. Iya, saya punya pasien kelihatannya kreatinnya tinggi. Hmm. Nah, juga ada diabetes juga. Karena dia makan gamat sama apa tuh? Jadi kreatinnya tambah turun. Masya Allah, alhamdulillah ya. Nah, Terus ya barang dengan itu alhamdulillah. alhamdulillah ya, bagus ya. Jadi masuk angka Normal, ideal. 1,3 1,4. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, jadi herbal asin itu adalah herbal yang berasal dari hewan. Herbal yang sifatnya mineral itu asin. Contoh, herbal yang berasal dari hewan itu gamat. Lalu ada cacing tanah. Nah, ada lagi ikan gabus. Itu berasal dari hewan. Rasanya tergolong sebagai herbal dengan rasa asin. Ada
herbal yang sifatnya mineral. Herbal yang sifatnya mineral itu tergolong rasanya asin. Contoh, belerang. Nah, bagus untuk ginjal. Bisa. Bagus untuk ginjal. Lalu ada lagi garam Himalaya. Ya. Garam Himalaya itu adalah mineral, bagus untuk ginjal. Ada lagi nanti herbal dengan rasa asin itu garam Himalaya. Apalagi Pak yang sifatnya mineral, lumpur laut. Nah, ada lumpur laut itu juga sifatnya asin, bagus untuk ginjal. Ikan gabus, ikan kuto. Bagaimana sih Bu, kalau misalnya ada orang yang katanya masalah ginjalnya bermasalah, Mm-mm. tipenya kalau yang sudah kayak gitu apa dingin apa Kalau terjadi odem, bengkak, pasti dingin. Pasti dingin. Kenapa? Karena cairan tubuh menumpuk di organ tubuh bagian bawah. Semua yang sifatnya cairan itu sifatnya dingin. Tapi kalau sifatnya kering itu sifatnya atau sindromnya dia panas. Ada pasien kakinya makin lama makin kecil, ada gak Pak? Ya. Pernah nemuin pasien gitu ya? Saya tuh nggak kenapa-napa loh, tapi kaki saya kok tahu-tahu mengecil sebelah nih, kenapa? Itu sindromnya panas yang terjadi pada ginjal, gitu ya. Ada pasien makin lama kakinya bengkak gede, itu sindromnya lembab atau dingin yang terjadi pada ginjal. boleh dikasih herbal asin? Boleh. Kalau yang ini herbal asin itu kan dia sifatnya ini ya, diuretik juga ya. Dia membuang cairan dari dalam tubuh. Boleh. Kayak mengecil tadi. Kalau yang kakinya mengecil itu berarti dia kan nggak boleh dikasih asin kalau kayak gitu. Karena kondisinya kan dilihat kan banyak minum obat tadi. Itu yang mengecil apa yang bengkak? Mengecil. Nah, kalau seperti itu dikasih tonik untuk limpa. Karena limpa tadi bertanggung jawab terhadap siapa? Otot. Ya kan? Kan ototnya dia mengecil tuh. Nah, ototnya mengecil, tendonnya mengecil. Maka kasih herbal untuk menguatkan limpa. Kasih yang rasanya manis-manis. Ya, dia hubungannya dengan otot. Yang sifatnya manis. Madu, kurma, kismis itu kan manis ya. Nah, itu menguatkan otot. Paham ya teman-teman ya?